Halo kawan-kawan, saya Muhammad Abdullah dengan NIM 200211143. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reformasi administrasi publik. Oke, langsung saja kawan-kawan kita masuki ke dalam materinya. Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, apabila di suatu negara terjadi maladministrasi, korupsi yang sudah sangat merajalela yang mengakibatkan krisis ekonomi di sebuah negara, maka reformasi administrasi publik sangat diperlukan. Reformasi administrasi publik itu sendiri adalah usaha terencana untuk mengubah dua hal. Yang pertama, untuk mengubah struktur birokrasi, dan yang kedua, mengubah sikap dan perilaku birokrat. Untuk kawan-kawan yang belum mengetahui apa itu birokrasi, birokrasi itu sendiri adalah tatanan atau struktur dari atas ke bawah yang sering kita sebut hierarki. Seperti contoh, di dalam kelas yang paling tinggi itu adalah wali kelas, dan di bawah wali kelas itu ada ketua kelas dan wakil ketua kelas hingga anggotanya. Nah, birokrat itu sendiri adalah pelaku birokrat. Seperti contoh yang tadi, ketua kelas itu adalah pelaku birokrat. Bagaimana cara dia mengatur anggota-anggotanya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam tujuan reformasi administrasi publik. Secara umum, tujuan reformasi administrasi publik ini diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok. 3 kelompok bersifat intra-administrasi untuk menyempurnakan administrasi internal, dan 3 kelompok lain berkenaan dengan peran masyarakat ke dalam administrasi itu sendiri. Dan yang kedua ada penghapusan penyakit birokrasi. Seperti apa? Seperti korupsi, pilih kasih, dan sistem teman di dalam sistem politik dan penyakit birokrasi lainnya. Dan yang ketiga ada pengenalan dan penggalakan sistem merit. Nah, selanjutnya ada 3 tujuan yang berkaitan dengan masyarakat. Oke, yang pertama ada menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. Dan yang kedua ada mengubah pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik. Dan yang ketiga ada mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor reformasi administrasi publik. Yang pertama ada faktor politik, dan yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, seperti apa faktor ekonomi? Seperti yang kita alami pada tahun 98, kita pernah mengalami krisis ekonomi, dan pada saat itulah kita juga melakukan reformasi. Dan yang ketiga ada faktor hukum. Nah, seperti yang kita rasakan pada saat ini, hukum kita mengalami sangat tidak ada kejelasannya. Seperti contoh korupsi dan dengan perbandingan pencuri. Sangat berbanding kebalik hukum di antara keduanya. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.